Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua dilimpahkan rahmat, barokah, sehat, afiat. Semoga kita semua nantinya diberikan afiat dunia akhirat dengan husnul khotimah. Sedulur semua, kali ini kita tampilkan atau kita explore ya. Cuma kali ini beda dari biasanya. Kalau biasanya kita menggunakan kamera itu karena saya menggunakan kamera kacamata, kita pakai, jadi ya cenderung goyang-goyang gitu ya. Ya kadang ya puyeng, mata agak sakit melihatnya karena goyang. Ini kali ini coba kita letakkan kameranya tuh, saya naik di tempat yang agak tinggi, mau naik di tempat yang agak tinggi, saya letakkan kacamata itu, saya letakkan kamera itu, jadi nggak goyang-goyang. Jadi yang kita pantau ya kendaraan yang lewat atau aktivitas yang ada gitu. Kalau biasanya kita jalan, ini kita diam, jadi ya enak lihatnya. Cuman menurut saya pribadi ya lebih seru itu kalau jalan itu, kalau goyang tapi lebih seru gitu, lebih khas. Coba kita lihat, kita tampilkan yang diam, yang kameranya diam, jadi terasa cepat gitu loh, terasa waktu itu jalannya cepat karena kita cuma diem, cuma nanti setelah saya kita ambil, selesai gitu. Kalau kita jalan kan memerlukan waktu, artinya kita konsentrasi melihat ke depan, melihat jalan pas jalan buruk, sehingga yang ternampak itu cuma tanah gitu atau aspal gitu ya, karena kita juga konsentrasi mengendarai motor, kita juga konsentrasi kamera, jadi ya gimana, tapi saya berpikir itu lebih seru gitu loh ini. Jadi sedulur, memang nampaknya cepat berlalu ya, cepat gitu. Kalau seperti ini kan saya letakkan kamera, saya tinggal kapan mau saya ambil gitu. Bisa tinggal ngopi atau tinggal ngapa gitu. Selesai gitu, jadi sambil gitu, saya sambil ngopi atau sambil ngapa gitu. Kalau yang itu kan tidak bisa, harus konsentrasi itu. Ini terasa cepat sedulur. Jadi memang waktu itu terasa singkat ya sedulur ya, cepat berlalu. Kalau kita ingat-ingat, kayaknya kemarin kita masih bermain-main dengan teman-teman semasa anak-anak gitu. Sekarang sudah punya anak, bahkan ada yang punya cucu. Seakan-akan baru kemarin itu loh main dengan teman-teman, dengan menikmati masa anak-anak, masa SD, SMP, SMA. Seakan-akan baru kemarin. Dan sekarang sudah punya anak, sudah punya mantu, bahkan sudah punya cucu. Terasa singkat karena memang hidup itu singkat loh. Sebentar, dan ya seperti nggak terasa, karena ketika kita mengenang, kita lupakan peristiwa yang membuat hati nggak enak gitu. Sesuatu yang nggak enak ketika ceritakan bisa jadi kebahagiaan. Contohnya kalau kisah-kisah orang sukses gitu kan, ketika dia menceritakan penderitaannya, dia menceritakan dengan kebahagiaan. Bahagia dia telah melalui itu semua, padahal yang diceritakan jerih payahnya, tapi dia menceritakan dengan rasa bahagia.
Nah itu. Jadi segala sesuatu akan terasa nikmat, terasa indah, jadi terasa singkat. Hidup kita seperti itu. Kita ini kemarin kayaknya masih bayi, anak-anak, cukup-cukup udah remaja, dewasa, punya anak, punya cucu, kan terasa sebentar. Karena itu menceritakan. Karena menceritakan dari anak-anak ke remaja itu kan cerita sebentar, tapi malamnya kan saya berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, dari anak-anak ke remaja kan itu, remaja ke dewasa sekian juga. Jadi ketika menceritakan kemarin remaja begini, kemudian dewasa begini, menceritakan sedetik, beberapa detik itu terasa sebentar ya, karena menceritakan. Jadi dulu kita hidup itu sangat singkat, ya, sangat singkat. Karena perbandingannya, karena kita ya mengalami alam. Pertama kita di alam roh, kemudian alam rahim ya 9 bulanan. Nah, ketika di alam rahim itu roh itu ketika di alam rahim sepertinya sudah merasa cukup, sudah dia makan dari melalui plasenta dari ibu kita itu ya, ibu kita makan, maka kita ikut asupan energinya, gizinya, nggak butuh lainnya. Kita alam yang setelah rahim, kemudian alam dunia yang kita alam sekarang ini. Ketika di alam seakan-akan nanti kamu akan, ketika bayi diberi tangan, kaki dan lain sebagainya, seakan-akan untuk apa ini? Saya butuhnya cuma ini tali pusar, ini plasenta ini, saya nggak butuh ini. Maka dia kan nanti akan berguna, di alam dunia akan berguna, tangan, kaki dan lain sebagainya berguna. Tapi enggak ada nih, saya butuhnya plasenta makan ini. Setelah lahir ke dunia, baru terasa manfaatnya, bergunanya. Betul berarti omong tadi, tangan, kaki, plasenta yang dibanggang-banggakan diputus, jadi nggak ada gunanya. Begitu juga kita hidup ini di dunia ini, ketika orang-orang bijak, orang alim, ulama-ulama, kiai itu memberitahu bahwa nanti sholatmu akan berguna, amalmu akan berguna, puasamu akan berguna. Dan hati mungkin wah untuk apa sholat, untuk apa puasa, wah nggak ada ganggu aja orang kerja, mau nyipta waktu dan lain-lain. Ya itu. Tapi orang-orang alim, orang yang paham akan kehidupan, menasihati kita supaya beramal soleh. Kita mau wah apa gunanya? Tapi nanti setelah baru seperti tadi itu, seperti di alam rahim ke alam dunia, yang menganggap tangan kaki itu cuma nyempitin ruang di rahim aja, tapi itu memang bermanfaat. Begitu juga amal ibadah kita yang terasa mengganggu aktivitas kita dalam mencari nafkah, dalam yang mengganggu kesenangan kita, kebahagiaan, ketenangan kita, tapi nanti itu akan bermanfaat nanti di akhirat nanti. Begitu juga kita disampaikan bahwa di alam rahim 9 bulan, nanti di alam dunia lebih lama lagi, berpuluh tahun. Jadi kita di dunia berpuluh tahun, nanti di alam akhirat selama-lamanya. Itu kita harus yakin. Ini. Apalagi dikatakan bahwa satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Jadi kalau sehari akhirat 1000 tahun dunia, maka kita hidup di dunia dibanding dengan akhirat ya paling sekitar 1 jam atau 2 jaman. Sebentar jika dibandingkan dengan akhirat yang kita umur kita 60-70 tahun itu di dunia ini, hidup ini, jika dibandingkan dengan akhirat cuma sekitar 1,5 jam aja. Namun ada keterangan lain, mangkana miqdaruhu khamsina alfasanah, dalam surat Al-Ma'arij itu dikatakan bahwa satu hari yang sama perhitungannya itu dengan 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Satu hari akhirat 50.000 tahun dunia. Berarti berapa lama kita hidup di dunia nih, umur kita nih?
Kalau satu hari akhirat 50.000 tahun, 50.000 tahun. Jadi kalau 50.000 tahun satu hari ya, berarti satu hari akhirat kalau dijadikan hari ya, satu hari akhirat itu sama dengan 360 kali 50.000 sama dengan 18 juta. Jadi satu hari akhirat sama dengan 18 juta hari dunia. Nah ini ya, satu hari akhirat 18 juta hari dunia. Nah, kalau kita jadikan jam, jadi 1 jam akhirat, satu hari kan 24 jam, jadi 18 juta bagi 24, berapa itu dapatnya? Dapatnya berapa? 750.000 ya. Jadi 1 jam akhirat sama dengan 750.000 hari. Nah, 750.000 hari itu 1 jam akhirat. Kalau dijadikan menit, 1 menit akhirat, berarti 1 jam itu 60 menit. Berarti 1 menit akhirat sama dengan 750.000 dibagi berapa? 60. Dapatnya itu 12.500 ya. Jadi 1 menit akhirat sama dengan 12.500 hari dunia. Kalau 12.500 jadikan tahun dibagi 360, taruh 1 tahun itu 160 ya, maka 1 menit akhirat itu sama dengan 34 tahun 8 bulan. Nah, 1 menit akhirat sama dengan 34 tahun 8 bulan. Nah, itu gimana tuh? 1 menit di akhirat sama dengan panjangnya kita 34 tahun 8 bulan. Jadi kalau saya sekarang ini umurnya 51, lebih kurang umur saya ini kalau di akhirat itu sekitar 1,5 menit. Nah, ini. Jadi umur saya itu cuman baru 1,5 menit kalau dibandingkan dengan akhirat. Jadi sama dengan saya hidup di akhirat cuma 1,5 menit. Umur saya 51. Ya dibagi 34 8 bulan kan 1,5 menit. Nah ini. Jadi sangat singkat. Ya baru 1,5 menit ternyata saya di dunia. Jadi umur manusia di dunia ini berkisar 1,5 lebih sampai 2 menit saja, karena umur saat manusia ini kan 60, 70, 80 tahun pol-polnya. Kalau 2 menit kan udah 75 tahun kan. Nah, 2 menit akhirat gitu. Nah, jadi kita sangat singkat ya saudara-saudara sedulur ya. Kita di dunia ini sangat singkat, cuman 1,5 sampai 2 menit saja kita singgah di dunia ini. Setelah itu kita akan pindah ke alam akhirat yang selama-lamanya nggak ada akhirnya, ada awal nggak ada akhirnya. Kalau akhirat itu, kalau dunia itu ada awal ada akhirnya, tapi kalau akhirat ada awal nggak ada akhirnya. Jadi itulah perlunya kita memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Dunia sementara, akhirat selamanya, seperti lagu-lagu itu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ya memang betul itu. Dunia itu cuma sementara, akhirat selama-lamanya. Maka kita seharusnya lebih memikirkan akhirat, karena selama-lamanya. Kalau dunia ini kalau susah ya susah sementara, kalau senang ya senang sementara, sedih sementara, bahagia sementara. Tapi kalau di akhirat bisa selama-lamanya. Maka kalau udah dunia sementara, udah enjoy, tenang hati itu. Waduh kok susah terus, ya enggak, susahku susah sementara. Banyak istighfar, banyak zikir, sholawat, supaya susah itu terobati. Demikian ya sedulur, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu.
semoga kita mendapatkan afiah. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.